Shalom semuanya. Shalom. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi ya di tempat ini ya. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Baik, ya puji Tuhan. Kabar di luar sih cuacanya lagi sendu nih. Saya harap ya semua yang di sini cuaca hati kita tuh nggak sendu seperti yang di luar. Kita semuanya sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Oke. Karena kita bersuka cita, semuanya kita suka cita nih. Coba kita toleh kanan dan kiri dan lihat orang-orang di sekitar kalian, berikan sukacita yang paling, senyuman yang paling bersuka cita di pipi kalian. Senyum ke orang kanan kiri kalian. Kalau belum kenal mungkin boleh kenalan. Ya, jangan sampai gitu satu sama lain kita nggak saling mengenal. Jadi kita mau kenalan satu sama lain. Halo Ida. Ya, nah gitu tuh bersuka cita mukanya. Ya seperti itu ya. Oke, jadi kalian sudah siap untuk muji muliakan Tuhan? Siap. Siap, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini karena Engkau baik Tuhan. Tuhan, cuaca di luar sana mungkin boleh sendu Tuhan, tapi hati kami akan tetap bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan, aku berdoa tidak peduli apa yang menjadi kondisi hati kami saat ini, keadaan kami. Tidak peduli apa yang menjadi keadaan kami hari ini, situasi apapun Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami, tapi biarkan sukacita-Mu akan selalu mengalir di hati kami. Sukacita yang overflows, yang akan mengalir dan selalu memberi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan nama-Mu yang ditinggikan di dalam ibadah kami hari ini. Dalam Tuhan Yesus yang percaya mengatakan Amin. Amin. Oke, mari kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lama. Saya percaya kalian semuanya tahu ya, sukacitamu. Amin. Oke, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oke, stop dulu. Kok kayaknya kalian gak bersukacita? Katanya sungai sukacitamu ada dalamku, ada oh yesnya, tapi kok mukanya oh yes, kayak ragu-ragu gitu. Boleh kita ulang dengan sukacita yang lebih besar, boleh ya? Amin. Pas ada kata menari, goyanglah dikit, lentur dikit, oke? Amen. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Oh yes, amen. Sukacitamu melimpah dalamku. Ayo menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yang kencang katakan yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita mau mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayani siapa? Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulang sekali lagi, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka,
kami itu penuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan hari ini lewat bibir dan mulut kami Tuhan. Kami mau mendeklarasikan ini sebagai perkataan iman di dalam setiap hati kami Tuhan. Sukacita kami penuh Tuhan. Sukacita anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau penuh di dalam Engkau Tuhan. It doesn't matter Lord. It doesn't matter what happened or what may come in a way. Kami percaya sukacita kami penuh di dalam Engkau. Tidak ada kondisi apapun, tidak ada situasi apapun Tuhan yang sanggup menggantikan sukacita yang Tuhan sudah taruh di hati kami. Dan hari ini Tuhan, biarkan hari ini kami mau datang Tuhan. Biarkan kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui pujian kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak
kami jatuh pun ya Tuhan, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Pada waktu kami jatuh dalam dosa ya Tuhan, Engkau terus mengasihi kami ya Tuhan. Engkau gak pernah melepaskan kami ya Tuhan. Kami gak pernah lepas dari matamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, setiap kami jatuh, Kau angkat kami ya Tuhan Yesus. You are faithful ya Allah. You are faithful ya Allah. You are faithful ya Allah. Tuhan, Kau, You are worthy ya Tuhan for our praise ya Tuhan. You are worthy ya Tuhan for our worship ya Tuhan Yesus. You are worthy ya Lord. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kalau bukan karena Engkau, kami gak ada di sini hari ini ya Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kami gak bisa berdiri hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan-Mu ya Tuhan, gak ada tempat buat kami datang padamu ya Tuhan. Tapi karena Engkau ya Tuhan mengasihi kami ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Hari ini kami punya keselamatan ya Tuhan Yesus. Hari ini kami punya masa depan yang cerah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dari awal ya Tuhan sampai akhir ya Tuhan, semua ini ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami ya Tuhan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar melalui hidup kami ya Tuhan, banyak orang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ya Tuhan, hari ini kami siap ya Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mau mempelajari apa yang ingin Kau ajar kepada kami ya Tuhan. Ingin meneguhkan iman kami supaya kami bisa jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman ya Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini hari ini. Mengalir di tempat ini, kuasai tempat ini. Oh, lawat satu persatu anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, mereka yang datang ke tempat ini, mereka punya kerinduan akan Engkau. Oh, lawat satu persatu ya Tuhan, lawat satu persatu ya Tuhan, jamah ya Tuhan Yesus. Mereka yang datang ya Tuhan dengan hati yang letih lesu berbeban berat, Tuhan Kau jamah mereka, Kau kuatkan mereka ya Tuhan. Mereka ya Tuhan yang datang dengan putus asa hari ini, bangkitkan iman mereka ya Tuhan. Oh ya Tuhan, mereka yang butuh terobosan Tuhan hari ini ya Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar hari ini kami boleh duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oh ya Tuhan, dari mulut kami ya Tuhan keluar puji-pujian ya Tuhan untuk nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Silakan duduk semua. Ini yang kebetulan saya yang preset lah hari ini ya. Boleh lihat pengumuman sebentar. Oh, sorry. Oke. Saudara, sebelum melihat pengumuman, saya pingin, ada nggak ya hari ini pertama kali ikut ibadahnya Bindov Plus ya? Ada nggak? Ada ya? Oh, ada satu, Nathan. Hey, welcome back to Singapore. Wah, puji Tuhan ya. Udah sampai lagi di Singapura. Ada yang rata-rata semuanya udah ini ya, udah regular di Bindov Plus ya. Oke. So selamat datang kembali buat saudara, untuk yang pertama kali selamat datang, yang buat yang sudah berapa kali datang, sudah sering datang, reguler datang, selamat jumpa kembali. Kita mau lihat pengumuman sedikit ya. Untuk saudara yang punya punya kebutuhan doa, ya punya kebutuhan doa, boleh berikan permohonan doa saudara. Kita ingin berdoa buat saudara. Ya, kadang-kala ada kalanya ya kita lagi lelah, kita lagi capek, kita lagi nggak kuat untuk berdoa. Ya, tapi jangan menyerah karena ada banyak orang di tempat ini yang mau berdoa buat saudara. Ya, tapi seringkali kita nggak tahu kebutuhan doanya apa kalau nggak ada yang kasih tahu. Ya, kalau saudara punya kebutuhan doa, saudara lagi punya beban dan lain-lain,
boleh hubungi kami, boleh tulis email, ya boleh teks, boleh WhatsApp ke atau call salah satu, atau bilang ke salah satu dari para pelayan di tempat ini ya, atau ke Ibu Nawa, atau ke salah satu yang siapa yang saudara kenal di tempat ini. Saya punya kebutuhan doa gimana ya? Nanti kita akan hubungi saudara, kita akan doakan. Di sini ada para our intercessor ya, para pendoa yang berdoa bangun-bangun pagi-pagi ya, untuk berdoa buat semua orang kebutuhan di sini. Kita ada prayer chain juga setiap bulan ya, 24 jam kita akan doakan ya. Kemarin kalau nggak salah yang ikut prayer chain ada 30 sekian orang ya, 30 sekian orang berdoa buat kebutuhan saudara. Oke, ya. Kita mau pastikan kalau yang satu orang Tuhan kebetulan dengarnya masih kecil suaranya, orang yang kedua akan berdoa lagi, orang ketiga berdoa lagi ya, sampai angelnya datang nanti gitu ya. Oke, yang berikutnya. Oke, untuk cell community, oke, kita ada cell group juga, kita ada fellowship ya untuk saudara yang di Binda Plus. Tahun ini kita ada perubahan sedikit untuk kita punya cell community karena waktunya, karena kita sekarang juga setiap minggu ibadahnya kita ada cell group atau fellowship itu biasanya setelah online service. Ya, jadi kita udah coba dari berapa lama yang lalu ya, setiap online nanti kita akan ada beberapa orang yang buka rumah. Nah saudara lihat aja, nanti kita akan kasih tahu siapa. Kalau saudara mau ikut cell group, hubungi aja salah satu dari kami, nanti kita kasih tahu di mana yang buka rumah. Saat ini belum ada yang fix rumahnya, kita masih berkeliling ya, ada yang buka rumah minggu ini di sini, 2 minggu lagi di sana gitu. Nanti lihat aja yang dekat rumahnya di mana. Ya datang ke situ, ikut ibadah online barengan, kemudian nanti cell groupnya barengan. Oke, lebih fun begitu. Ya, lebih fun begitu. Oke, ya. Kemudian untuk online service, tadi saya bilang online service, kita ada online service itu Sabtu di minggu kedua dan keempat. Untuk bulan ini, ya, ini tanggal berapa ya? 4 Maret ya. Berarti minggu depan online service tanggal 11 Maret. Kemudian nanti 25 Maret ada online service lagi. Onsite service kita itu di hari Sabtu minggu pertama, ketiga, dan kelima kalau ada minggu kelima. Ya berarti hari ini nanti onsite service lagi tanggal 18 Maret ya, tolong saya tahu kita semua sibuk ya. Saya juga udah nggak begitu bisa nginget banyak hal, jadi saya taruh di note gitu ya, kalau ada apa-apa. Nah saudara bisa taruh di note kapan sih onsite service kita, kapan online service kita. Kalau minggu ini Sabtu ini onsite, berarti Sabtu depan online ya. Dan kita ada tamu pembicara luar biasa minggu depan, so ikut di online service kita supaya nggak bosan ya sendirian kan di rumah, ngikut kan bosan ya. Ikut di cell groupnya, datang ke salah satu tempat ya. Kita juga ada rencana mau buka di Eklesia ini minggu kemarin kita buka di Eklesia. Kalau di sini dekat, kita ada di kantor gereja kita juga buka cell group. Ya, jadi bisa datang, kita nonton barengan juga nanti ibadah online-nya di sini ya. Setelah itu ada makan-makan bareng seperti biasa kita fellowship gitu ya, atau di salah satu rumah yang dibuka, nanti kita kasih tahu. Untuk minggu depan saya belum tahu di mana kita buka. Oke, berikutnya ya, kita ada media sosial seperti zaman sekarang gitu ya, kita juga ikuti tren zaman sekarang. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube channel ya. Ikutin kita, kalau ada pengumuman kita akan taruh di Facebook, di Instagram. Jadi setiap pengumuman tentang apa yang sedang kita adakan dan lain-lain itu ada di sana. Coba aja cek ya, saudara follow, jadi bisa lihat update-nya. Semua khotbah, kalau onsite service seperti ini, rekamannya kita akan taruh juga di YouTube kita ya. Kalau yang belum pernah datang ke Binda Plus YouTube channel ya, di situ semua ada khotbah dari setiap ada khotbah online atau onsite, semua kita masukkan di sana. Ya, dimasukkan di sana sebagai library, bukan karena kita mau populer atau kita mau cari duit, enggak ya, sama sekali enggak ya. There is nothing yang kita komersial atau mau cari, tapi kita masukkan di sana. Siapa tahu pernah dengar ya, terus saudara diberkati, saudara kayaknya saya kayak pengen dengar lagi, ada di sana kayak library aja. Di YouTube channel kita taruh semua khotbah kita, semua puji-pujian ada di sana. Kalau misalnya saudara mendengarkan diberkati, kemudian terus saudara pikir, ada teman saya lagi punya kebutuhan, kayaknya kok cocok tuh ya khotbah yang kemarin untuk menjawab kebutuhan, daripada saya yang khotbahin dia, lebih baik saya kirimin aja khotbah begitu ya. Ambil aja di YouTube, bisa di-share ya. Fungsinya untuk itu kita taruh di sana supaya kalau ada orang yang membutuhkan, ada yang orang mendengar lagi, bisa ke sana aja silakan. Dan kita punya puji-pujian, praise and worship juga kita taruh rekamannya di sana. Nowadays ya, we are getting better and better and better ya. Ya, better and better ya. As always kita mesti selalu improve. Amin ya. Saudara lama sekali ya, Pak.
Saya baca pengumuman aja semangat banget kok, kayak saudara dengar kayaknya nggak ada responnya sama sekali ya. I can feel buat Pastor yang tunggu sebentar, jangan dipotong sebelum belum selesai. Ya, main dipotong nih. Anyway, kita baru puji Tuhan kita juga dapat tambahan atau yang yang bergabung di tim media, kita tambah tim media, kita berapa orang lagi, tim Asyar tambah, semua tim juga tambah untuk saudara semua di sini. This is community, okay? The healthy community, everybody contribute, okay? That's the healthy community. Ya, kalau saudara sudah memang di sini komunitas saudara, yuk mulai cari tempat untuk contribute. Di mana bisa di Asyar, kayak di salah satu pelayanan aja di tempat ini. Ya, ini mana yang saudara berasa cocok, ya bilang pada leadernya, ya saya ingin tertarik ini, silakan. Ya kami, we are very open. We want to build this one as a community where this is your family. Okay, and everybody in the family, everybody contribute kan ya, benar ya. Saya aja cuci piring lo di rumah, benar lo. Ya, benar ya. Jangan disuruh nyapu aja, saya paling gak suka nyapu. Ya. Oke, ya next. Untuk persembahan, kalau saudara yang mau mempersembahkan di depan ada boxnya. Saudara yang biasa digital, pakai online pay now, Paylah, silakan lihat sini. Oke, puji Tuhan. Udah bisa pengumuman ya. Oke, saudara siap menerima firman Tuhan? Kurang seru. Yuk. Di luar dingin, saya tahu. Ya, seharian saya ada di luar dingin. Ya, tapi di sini mesti hangat. Oke, saudara siap menerima firman Tuhan? Amin. Oke, gitu dong, agak semangat dikit ya. Oke, kita minggu ini kita masih meneruskan seri Trusting the Lord ya. Sampai kapan serinya nggak tahu ya, sampai nanti selesai ceritanya gitu ya. Tapi ini masih seri Trusting the Lord yang kita sudah jalani dari awal tahun ini. Kalau ingat ya, dari awal tahun ini kita sudah masuk dalam seri ini Trusting the Lord ya, bagaimana mentaati Tuhan, terus bagaimana fokus ya kalau mengikuti Tuhan. Kemudian dua minggu lalu kita belajar when we are crossing, bagaimana cara crossing ya, penghalang-penghalang yang di depan kita ya. Kayak orang Israel mau crossing the river of Jordan gitu ya. Kita juga mau crossing, kita punya penghalang yang depan, bagaimana cara supaya kita bisa melewati penghalang di depan kita gitu ya. Oke. So 2 minggu lalu kita bicara tentang menyeberangi sungai. Kemudian ingat gak setelah menyeberangi sungai mereka sampai di mana? Masih ada yang ingat gak? Yang 2 minggu lalu ada? Gak ada yang ingat. Tolong nanti ke YouTube ya, ada rekamannya dia. Mungkin sebelum 2 minggu lagi tolong lihat lagi di YouTube supaya 2 minggu lagi tahu ceritanya apa. Nanti masih meneruskan 2 minggu lagi gitu. Nggak ada yang perlu translation ya, di sini semua ngerti ya bahasa Indonesia ya. Ada yang perlu translation? Unit translation ada ya? Oh oke. Kalau yang butuh lagi translation, kita ada translator di belakangnya. Oke. So mereka setelah menyeberang, wah kalian udah lupa ya. Oke. Anyway, mereka masuk ke satu tempat setelah nyebrang sungai Yordan tuh mereka sampai berkemah di satu tempat namanya Gilgal. Ya judul kita hari ini Gilgal. Ya, Gilgal itu tempat di mana mereka setelah nyebrang sampainya di situ. Oke. Kita baca ya Yosua 4 ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Jadi Gilgal ini itu sebetulnya perbatasan dengan Yeriko. Sudah di dalam tanah perjanjian, ini perbatasannya Yeriko. Ini tempat musuh mereka Yeriko ya. Mereka berkemah di situ. Perhatikan baik-baik, diingat-ingat ya. Kapan mereka keluarnya? Mereka keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Nanti kita balik lagi ke situ. Ingat ya. Oke. Hari ini kita mau lihat apa sih yang terjadi di Gilgal. Kita mau pelajari apa sih yang ada kejadian apa sih di Gilgal. Apa sih yang kita bisa pelajari dengan apa yang mereka alami di Gilgal? Karena saya pernah katakan di sini kalau saudara masih ingat ya, apa yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu tuh seperti gambaran bayangan untuk apa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita.
Ya, seringkali kita akan lihat persamaannya. Kita akan lihat hubungannya antara apa yang terjadi sama mereka pada waktu mereka dalam perjalanan mereka bangsa Israel ini sama dengan kehidupan spiritual kita, sama kehidupan kita. Ada hubungannya, ada bayangannya, ada mirip-miripnya. Jadi apa yang mereka lalui itu juga apa yang kita lalui. Apa yang breakthrough yang mereka dapatkan, kita mau pelajari supaya kita ngerti bagaimana dapatkan breakthrough yang sama. Oke? 1 Korintus 10 ayat 11 bilang begini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini Rasul Paulus yang bicara. Semuanya ini telah menimpa mereka. Mereka itu siapa? Bangsa Israel. Waktu mereka lagi dalam perjalanan ini. Ya. Dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan sampai mereka kuasa, itu perjalanannya mereka. Nah, semua itu yang telah menimpa mereka itu sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Jadi kita ini peringatan, kalau kita bisa ngerti apa yang mereka hadapin, apa yang membuat mereka gagal, kita bisa menghindari kegagalan itu. Ya, kita bisa lihat apa yang membuat mereka berhasil, kita pelajari, kita bisa ambil itu untuk keberhasilan kita juga. Oke? Peringatan buat siapa? Buat kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Buat siapa itu? Buat kita. Kita ini ada di zaman-zaman akhir. Oke, saya nggak punya kesempatan untuk cerita sama saudara kenapa saya bilang ini kita ada di zaman akhir. Untuk sementara percaya aja sama saya. Oke, kita ini yang hidup di zaman akhir. Satu hari nanti mungkin kita saya khotbahkan nanti bagaimana, apa sih ngelihatnya kita ini ada di zaman akhir, benar gak? Sesuai dari firman Tuhan ya, tapi lain kali. Oke ya, untuk hari ini kita lagi ngomongin Gilgal, bukan tentang zaman akhir. Oke, ini peringatan buat kita, jadi kita pengen tahu. Nah, mereka sampai di Gilgal. Di Gilgal, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat lagi orang Israel. Menyunat lagi orang Israel. Maksudnya menyunat lagi bukan yang sudah disunat sekali lagi. Tapi mereka yang rombongan yang keluar dari Mesir itu sudah disunat. Tapi rombongan yang lahir di perjalanan itu belum disunat. Ya, ini mereka mau mulai masuk ke dalam rencananya Tuhan. Nah, Tuhan suruh untuk lakukan sunatan kembali. Yosua 5 ayat 2-3 bilang begini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Ya, seperti saya bilang, kenapa disuruh sama Tuhan seperti itu? Karena yang lahir di perjalanan, ya setelah keluar dari Mesir, yang lahir di situ belum ada yang disunat. Yang keluar dari Mesir sudah disunat, tapi yang lahir di situ belum disunat. Sedangkan yang masuk ini adalah generasi kedua yang kebanyakan lahir dalam perjalanan. Mereka belum disunat. Ya. Untuk orang Israel, sunat atau circumcision itu bukan sekedar untuk kesehatan, bukan sekedar untuk tren, bukan sekedar untuk sok-sokan. Bukan ya, ini bukan bertato, ini sunatan. Ya, kalau tato untuk di-show-in ya. Sunatan ini kalau buat orang Israel, itu ada unsur yang lebih penting, itu adalah covenant sama Tuhan. Itu lambangnya covenant, bahwa mereka bangsa Israel ini miliknya Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhannya mereka. Ya. Itu satu covenant, perjanjian. Covenant itu perjanjian kalau bahasa Indonesia ya. Satu perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Mereka yang orang Israel, itu sudah culture mereka sampai hari ini, mereka disunat. Setelah mereka berapa hari, waktu lahir berapa hari, bayi-bayi itu disunat. Itu udah culture-nya mereka, itu udah tradisinya mereka. Karena itu lambang covenant bahwa bangsa Israel adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan Allah adalah Tuhan mereka. Okay. Awalnya sunatan ini dari mana sih? Awalnya tuh ini perjanjiannya Tuhan dengan Abraham. Okay. Jadi dulu Tuhan ajak Abraham untuk buat perjanjian, covenant sama dia. Ya. Satu waktu Abraham umur 99 tahun, tua sekali. 99 tahun, ya. Tuhan berfirman kepada dia gini, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Ya, ada perjanjian. Kalau perjanjian kan ada dua pihak ya. Tuhan bilang gini, "Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang sangat banyak."
Tapi engkau hidup tidak bercela di hadapanku. Dengan kata lain, Tuhan bilang sama Abraham, kita buat perjanjian ya, kalau kamu hidup dengan tidak bercela, kalau kamu mau taat dengan perintahku, ya, kamu menyenangkan hatiku, ya, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang sangat banyak. Itu janjinya Tuhan. Ada bagiannya Tuhan. Kalau perjanjian kan 2 bagian, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya Abraham. Ya, janji Tuhan pada Abraham kalau dia hidup dengan tidak bercela, Tuhan bilang gini, Abraham akan dijadikan bapak banyak bangsa. Ya. Dia akan beranak cucu sangat banyak, menjadi bangsa-bangsa dan banyak raja-raja keluar dari keturunan dia. Dan Tuhan akan memberikan seluruh tanah Kanaan, ini janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan, bangsa Israel akan dapat satu tanah Kanaan yang Tuhan sendiri akan berikan. Itu akan jadi miliknya Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Ya, untuk lambang itu, untuk covenant itu, perjanjian itu lambangnya dengan apa? Tuhan suruh untuk sunatan. Semua keturunan Abraham yang laki disunat, termasuk Abrahamnya. Itu lambangnya bahwa mereka adalah milik Tuhan. Bahwa mereka adalah orang-orang yang punya perjanjian covenant sama Tuhan. Nah sekarang, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membuat perjanjian lagi dengan dia. Kenapa? Karena bangsa yang keluar dari Mesir, bangsa yang lahir di tanah mereka punya pembuangan, itu belum disunat, belum punya covenant sama Tuhan. Sedangkan di depan mereka, itu tanah perjanjian yang dijanjiin sama Tuhan. So mereka diajak masuk perjanjian sama Tuhan. Ini tanah yang mau Tuhan janjikan. Ya. Disunat lagi sebagai lambang bahwa mereka akan mentaati Tuhan. Dan kenapa disuruh lagi? Karena di depan mereka setelah itu nanti ada Yeriko. Di depan mereka setelah itu nanti ada musuh-musuh mereka. Yang kalau mereka nggak bisa mentaati Tuhan, kalau mereka nggak dipimpin sama Tuhan, mereka nggak akan ciut hatinya, mereka akan pergi, mereka akan kabur lagi. Makanya Tuhan bilang, make a covenant now. Buat perjanjian dengan aku sekarang. Aku akan berikan tanah itu. Tapi engkau mentaati aku. Itu perjanjiannya. Dilambangkan dengan apa? Dengan sunat. Ketaatan pertama, sunat. Kalau buat bangsa Israel nih yang mungkin kalian, mungkin saya juga dulu nggak begitu ngerti ya. Sunatan mungkin tradisi, no problem. Di mana mereka disunat? Di Gilgal. Di mana itu Gilgal? Gilgal tuh di depan pekarangannya musuh mereka. Perlu iman untuk mau disunat di pekarangan musuh mereka. Kenapa? Setelah disunat mereka nggak berdaya. Ada kejadian di kitab Kejadian, bukan kejadian di kitab Kejadian ya. Ya. Pada waktu itu orang Israel suruh bangsa apa saya lupa di situ yang disuruh untuk disunat. Kenapa? Karena satu waktu disunat mereka nggak berdaya dan bangsa Israel mulai membunuhi keturunannya. Abraham mulai membunuhi bangsa itu. Kenapa? Karena mereka nggak berdaya. Dengan kata lain, kalau setelah disunat mereka nggak berdaya. Mereka akan penuh kesakitan, mereka nggak akan bisa perang, biasanya mereka perlu healing sebelum mereka bisa bergerak lagi, dan itu saatnya mereka yang terlemah. Dan saudara tahu perlu iman untuk mereka mau disunat di Gilgal. Karena di mata mereka, musuh mereka ada di depan mereka. Bagaimana Tuhan? Aku akan pada posisi yang terlemah pada saat aku di depan musuhku, apa nggak salah? Tapi itu yang Tuhan bilang, do covenant with me. I give you the land, but you need to follow what I say. Dimulai satu hal, sunatan, dan mereka lakukan. Dan mereka lakukan. Mereka ikutin perintahnya. Kemudian Yosua 5 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Yang disunat, yang nyebrang itu sekitar 40.000 orang. So saya nggak tahu persis berapa hari perlu untuk menyunat semua orang. Ya, dan berapa orang yang menyunat, berapa yang disunat segitu banyak. Berapa orang yang punya tugas menyunat kita nggak tahu, tapi 40.000 orang. Ya, 40.000 orang yang menyeberang. Ya. Bilanglah 99% dari mereka harus disunat. Saya nggak tahu. Ingat ya tadi saya bilang mereka waktu pindah tanggal berapa? 10 ya. Ini kemungkinan diadakannya hari berikutnya. Tanggal 11. Dan nggak tahu berapa hari itu, 11, 12. Saya nggak tahu berapa hari untuk menyunat 40.000 orang. Dengan teknologi yang kita punya sekarang pun mungkin nggak satu hari selesai. Ya, mungkin teknologi mereka dulu, saya juga nggak tahu berapa hari mereka akan
Mereka akan diperlukan untuk semuanya bisa disunat. Ayat 9 bilang begini, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Gilgal itu kalau bahasa Hebrunya kayak bunyi itu kayak galgal, itu bunyi Gilgal itu kayak kalau nggak salah bahasa Hebrunya itu galgal ya. Itu kayak artinya to roll ya, untuk gulung, untuk mindahin. Ya, Tuhan bilang hari ini setelah semua disunat selesai. Dia bilang mulai hari ini kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Apa sih itu celah Mesir? Ya. Ingat ya bangsa Israel, ada banyak kalau saudara lihat di internet, saudara lihat di konkordan, saudara lihat di komentari, bahkan para teologian ada komentarinya juga berbeda-beda ya. Tapi ada yang bilang, apa sih celah Mesir? Ya kan, kalau bahasa Inggrisnya shame of Egypt. Ya, ada juga yang bilang the reproach of Egypt itu. Apa sih maksudnya? Ya, ada yang bilang itu karena mereka bangsa yang belum bersunat selama perjalanan mereka. Itu menjadi celah buat mereka. Kayak bangsa pemiliknya siapa? Tuhannya siapa? Karena mereka belum disunat. Ada yang bilang adalah karena kalau buat saya yang begitu saya baca ini, satu hal yang langsung keluar di pikiran saya adalah ini bangsa Israel ini di Mesir, itu mereka ini budak. Status mereka adalah budak. Mereka bukan bangsa terpandang. Mereka bangsa yang sangat direndahkan. Mereka bangsa yang sangat diremehkan. Mereka bangsa yang ditindas waktu mereka di Mesir. Mereka bangsa yang gak punya harga diri. Dibuat hilang harga diri mereka dan dibuat hilang jati diri mereka. Mereka tuh bangsa pilihan Tuhan. Tapi pada waktu mereka masuk perbudakan di Mesir, mereka dibuat jadi serendah mungkin. Mereka gak punya hak. Kalau budak tuh gak punya hak. Dan mereka ditindas luar biasa. Mereka disiksa luar biasa, anak-anak mereka dibunuhin, ya, bayi-bayi mereka dibunuhin, mereka juga gak bisa apa-apa. Dan jati diri mereka hilang, culture mereka hilang, apa yang mereka percaya sebelumnya hilang. Dan mereka mulai menangkap master mereka adalah Egyptian, ya, orang-orang Mesir. Dan mereka mulai mengambil culture-nya orang Egyptian jadi culture-nya mereka. Ingat gak waktu mereka baru keluar dari Mesir? Kemudian Musa naik ke Gunung Sinai untuk berdoa karena Musa gak turun-turun. Kemudian bangsa Israel mereka bilang, ayo kita buat lembu emas. Dari mana itu culture? Itu bukan culture-nya orang Israel. Itu culture-nya orang Mesir. Mereka kehilangan jati diri mereka. Mereka yang anak-anaknya Tuhan katanya, pilihannya Tuhan. Tapi mereka gak ngerti lagi tentang Tuhan. Mereka ambil culture master mereka, kebiasaan master mereka, kebiasaan mereka yang menindas bangsa Israel. Itu mereka ambil jadi culture mereka. Kalau mereka masuk dalam masalah, yang mereka keinget apa? Bangun lembu emas. Dan kita menyembah itu. Mereka udah gak ingat siapa Tuhan mereka. Itu udah beratus-ratus tahun udah hilang dari mereka karena mereka ditindas. Mereka dibikin harga diri mereka hilang. Mereka dibikin jati diri mereka hilang. Mereka gak tahu lagi siapa mereka. Dan mereka hidup tercela. Untuk bangsa Israel dia dicop. Mereka cop budak. Mereka bukan orang yang perlu dipandang. Karena siapa? Kenapa? Mereka tuh budak gak ada harga. Mereka tuh budak. Itu yang nempel. Cap yang nempel sama mereka. Itu celah, stain di hidup mereka. Mereka tuh budak. Kemana-mana mereka pergi, kamu orang mana? Orang Israel, oh kamu budak. Gak dipandang. Itu cap mereka. Ada juga kemungkinan, waktu dalam perjalanan mereka juga diolok-olok. Kenapa? Karena waktu mereka keluar dengan hebat, dengan ajaib. Mestinya mereka keluar dari Mesir dan mereka dapat tanah. 40 tahun mereka gak punya tanah. 40 tahun, they are wanderer. Mereka itu pengembara di wilderness. Mereka gak punya tempat. Mereka tuh kayak homeless. Kalau dulu orang takut sama mereka, begitu tahun pertama, tahun kedua orang masih takut. Tahun ketiga lu belum punya tanah juga. Tahun keempat kamu masih belum punya rumah. Tahun kelima kamu masih mengembara. You are homeless. Mereka dicap homeless. Dan mereka mulai diolok-olok. Katanya kamu keluar dari Mesir dapat tanah. Katanya kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Katanya kamu akan jadi begini dan begitu. Kok setelah bertahun-tahun kamu tetap gak ada apa-apa. You are a failure. You are a loser. Itu yang cap mereka. Itu cap mereka. Tapi Tuhan bilang hari ini, buat perjanjian dengan aku. Make a covenant with me. Make a covenant with me.
I will give you what I promise you, but you need to obey me. Make a covenant, dilambangkan dengan sunatan. Taat dari permulaan. I ask you, buat lambang ini, sunatan, circumcision. Sekarang, semua, bahwa engkau adalah bangsa milikku. Dan mereka lakukan itu. Dari saudara, ada nggak yang punya seperti itu masa lalu? Yang membuat saudara sepertinya punya cap sesuatu, mungkin ada kesalahan di masa lalu. Dan semua orang yang ketemu saudara, taunya, oh si itu yang begitu. Oh si ini yang waktu itu begitu membuatnya. Seperti dicap. Ya. Setiap orang yang lihat saudara semuanya mulai ngelihatnya dengan agak negatif. Ada pembicaraan di belakang. Dan because of that, seperti orang Israel, ada orang-orang yang jadi terikat dengan kesalahan di masa lalu. Mereka terikat dan mereka mulai growing up, dan mereka mulai tingkah laku mereka, mulai mengikuti ikatan mereka. Mereka gak bisa bergerak maju, mereka gak bisa bergerak baik, karena mereka selalu keingat tentang ikatan mereka, selalu ingat kesalahan mereka, atau mungkin bukan kesalahan mereka, mungkin ada orang lain yang membuat kesalahan sama mereka. Yang menimbulkan luka luar biasa. Yang buat mereka berasa selalu keingat, selalu sakit hati, selalu terjepit, selalu trauma, ada trauma-trauma tertentu karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Yang membuat saudara jadi sifatnya jadi nggak wajar. Mau melakukan ini, yang dilakukan jadi yang itu. Kepinginnya begitu, yang baik saya tahu itu, tapi yang dilakukan yang salah. Karena ada sesuatu yang membuat saya nggak bisa melakukan yang baik. Setiap kali saya mau melakukan yang baik, yang keluar di pikiran saya yang salah. Ada sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang membuat trauma. Sesuatu yang kita nggak bisa keluar. Itu bangsa Israel seperti itu. Bangsa Israel seperti itu. Tapi saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak kalau Tuhan itu rindu? Seperti Tuhan rindu untuk menghapuskan celahnya bangsa Israel. Tuhan rindu untuk menghapuskan celah apapun yang ada di hidup kita. Dia rindu untuk cabut semua itu kepahitan. Dia rindu untuk hapus itu semua stain. Dia rindu untuk itu hapus semua chop yang ada pada saudara yang membuat saudara gak bisa maju. Dia rindu untuk memberikan sesuatu yang baru pada saudara. Kalau itu saudara, Tuhan ingin buat perjanjian sama saudara. Tuhan ingin saudara masuk dalam covenant sama Tuhan. Tuhan pengen bilang, aku akan berikan semua yang aku janjikan. I will make it happen in your life. Semua yang aku janjikan. But you need to obey me. You just need to obey me. And I will give you all that I promise. But you need to obey me. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, aku datang, nih Yesus bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus bilang, aku datang untuk menghapuskan semua stain yang engkau miliki. Aku akan berikan engkau hidup yang baru. Bukan sekedar hidup. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dengan kata lain apa? Semua yang aku janjikan, aku akan berikan. Semua yang aku janjikan, aku akan berikan. Make a covenant with God. And God will give it to you. Make a covenant. Bagian Tuhan, Dia akan berikan apa yang dijanjikan. Bagian kita, Tuhan cuma minta, taat padaku. Taat padaku dan hidup benar di hadapanku. Itu aja yang Tuhan minta. Tuhan bilang, taat perintahku. When I say something, you do it. When I say don't do it, don't do it. Then I will give you all that I promise to you. Oke, puji Tuhan. Sunatan kita sekarang bukan seperti orang Israel. Puji Tuhan. Ya, kalau orang Israel dulu secara fisikal, ya sunatan kita zaman sekarang di perjanjian baru tidak secara fisikal. Dan memang bukan itu cuma lambang buat Tuhan. Satu lambang, bahkan di Ulangan, dibilang begini, Ulangan 30 ayat 6. Ini yang sebetulnya apa yang Tuhan mau lakukan.
Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ini di kitab Ulangan. Tuhan sudah berkata, satu hari aku akan menyunat hatimu. Itu yang Tuhan mau. Di hati kita mau dibersihkan sama Tuhan. Celah yang ada di hati kita, semua yang kekotoran di hati kita, itu yang Tuhan mau bersihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, supaya kita hidup. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, apapun yang Tuhan minta, kita akan lakukan. Benar gak? Apapun yang Tuhan minta, kita akan lakukan. Kalau kita bisa punya kasih seperti itu, apapun yang Tuhan minta, kita akan lakukan. Kita gak akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apapun yang Tuhan minta, kita akan lakukan. Kolose 2 ayat 11 bilang begini. Dalam Dia, dalam Yesus, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini kita punya covenant sama Tuhan Yesus. Dia bilang, aku akan hapuskan celamu. Tapi kamu harus taat sama Yesus. Bagaimana bisa taat kalau kamu mengasihi Yesus? Dia bilang, kamu mengasihiku, kamu akan taat padaku. Itu bagianmu. Bagian Yesus, aku akan hapuskan semua celah, semua dosa, semua yang menghalangi hidupmu. Aku akan hapuskan supaya kamu bisa memiliki hidup, bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup yang berlimpah, kata Yesus. Amin. Bisa nangkap sampai situ? Oke. Karena ini kan satu seri ya, kita step by step ya. Step by step supaya lebih gampang ngikutinnya. Ya. So, saudara lagi, Tuhan aku mau buat covenant ya. Mudah-mudahan itu ada di hati saudara. Kalau itu saudara yang saat ini menyadari ada sesuatu Tuhan yang membuat aku gak bisa maju. Ada sesuatu yang Tuhan yang menghalangi langkahku. Aku mau buat yang benar. Tapi selalu jatuhnya buat yang salah. Ada sesuatu yang aku gak bisa lepas dari itu. Ada sesuatu yang menghalangiku, ada sesuatu yang menarikku, ada sesuatu yang mengikatku Tuhan. Tapi saudara dengar hari ini, aku mau buat covenant sama Tuhan. Mulai hari ini. Aku dengar kalau bangsa Israel buat covenant dan mereka celahnya semua dihapus. Hari ini aku mau untuk semua noda, semua celah, semua cop, semua yang menghalangiku bisa dihapus dari hidupku. Aku mau buat covenant dengan Engkau Tuhan. Aku mau mentaati Engkau Tuhan. Oke. Hari ini saya kasih 2 hal aja. 2 hal yang saudara bisa lakukan untuk mentaati Tuhan. Dan penting. Yang pertama, Tuhan punya kerinduan untuk menghapuskan celah saudara. Punya kerinduan untuk menghapuskan apapun masa lalu saudara yang jelek, yang luka-luka di masa lalu, kesakitan dari masa lalu, trauma di masa lalu yang membuat saudara nggak bisa bergerak. Ada yang katanya ya, karena orang trauma ya, kalau orang trauma ya, kadang lihat sesuatu bisa gemeteran sendiri. Itu orang yang trauma kalau udah traumanya parah. Ya, Tuhan bilang aku mau hapus itu supaya nggak ada penghalang lagi buat engkau, nggak ada ketakutan lagi buat engkau. Ada pengharapan buat engkau. Engkau gak akan terikat karena ketakutanmu. Engkau gak akan terikat akan traumamu. Oke, itu kemauannya Tuhan. Dia mau hapuskan. Tapi satu ketaatan yang dia minta. Kamu mesti mau untuk melepaskan atau melupakan hal-hal yang memahitkan di masa lalumu. Seringkali bukannya Tuhan yang gak mau melepaskan engkau. Permasalahannya kamu yang balik terus ke masa lalumu. Tuhan minta engkau lepaskan, aku mau lepaskan, tapi engkau juga mesti mulai melupakan masa lalu. Jangan diingat-ingat terus. Jangan diingat-ingat terus traumanya. Jangan ingat-ingat terus sakitnya. Jangan sedikit-sedikit kepingin ngingetnya masa lalu. Sedikit-sedikit mengingatnya masa lalu, kalau ketemu masalah ngingetnya masa lalu. Ketemu masalah ngingetnya masa lalu. Saudara tahu siapa itu? Itu generasi pertamanya bangsa Israel. Itu yang terjadi sama mereka, itu yang membuat mereka gak bisa masuk ke tempat yang tanah yang sudah Tuhan janjikan. Mereka gagal, kenapa? Karena walaupun mereka sudah keluar dari tanah Mesir, tapi mereka simpan Mesir di hati mereka. Setiap kali mereka ngadepin masalah, mereka punya inisiatif apa? Nginget Mesir. Aduh di Mesir enaknya. Aduh di Mesir buahnya. Aduh di Mesir anggurnya. Itu yang setiap kali
Mereka ngadepin sesuatu yang kurang enak. Mereka ngadepin suatu kesulitan. Mereka balik lagi ke masa lalu mereka. Mereka mau maju, tapi mereka jalannya mundur. Ada yang bisa sampai orang mau maju tapi jalannya mundur? Itu yang terjadi sama bangsa Israel. Tuhan bilang begini, kamu mesti taat. Ini covenant ya, aku akan berikan tanah. Tapi kamu mesti mentaatiku. Hidup yang benar di mataku, jangan bercela di hadapanku. Dan taat padaku. Itu aja yang diminta. Kenapa Tuhan mesti wanti-wanti supaya kita taat? Karena Tuhan juga tahu di depan kita akan ada perjalanan yang mungkin gak gampang. Tapi Tuhan bilang, Tuhan gak akan meninggalkan. Kalau ingat dari berapa yang kita pelajarin, 2 minggu lalu, 4 minggu lalu. Kita bilang apa? Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan gak meninggalkan kita, tapi Tuhan akan berjalan di mana? Di depan kita. Tuhan sendiri akan pimpin. Kita mesti percaya bahwa Tuhan sendiri akan pimpin. Tapi Tuhan tahu persis, di mata kita akan melihat kesulitan demi kesulitan. Makanya Tuhan bilang gini, taat padaku. Aku bawa kamu keluar dari kesulitan, tapi kamu mesti taat padaku. Karena jalannya Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalannya kita. Kita nggak kepikir bagaimana jalannya Tuhan untuk mengeluarkan kita dari masalah kita. Kita cuma perlu taat. Kita nggak ngerti 100%, Tuhan cuma minta kita taat. Percaya sama Tuhan dan taat. Tuhan nggak minta kita untuk punya 100% pengertian dia jalannya seperti apa. Seringkali kita nggak ngerti jalan dia seperti apa. Tapi kita perlu percaya sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa pimpin kita keluar dari permasalahan kita. Permasalahan kita. Setiap kali kita nemuin jalan yang sukar, banyak orang, mungkin bukan di sini, banyak orang kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka mungkin punya addiction minum-minum. Aku mau tobat. Aku mau keluar dari minum-minum. Aku mau bertobat. Aku datang ke pertemuan-pertemuan. Aku datang ke counseling. Waktu aku terima firman Tuhan, amin, aku mau tobat. Kemudian dia masuk dalam kesulitan. Yang keingat pertama apa? Minuman-minuman keras kembali. Dan dia kembali lagi masuk dalam minuman keras. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Itu banyak orang seperti itu. Mereka keluar, tapi mereka sendiri yang kembali. Kenapa? Karena mereka gak bisa melupakan masa lalu mereka. Banyak orang yang senang memiara kepahitan mereka. Percaya gak? Percaya gak? Kok kepahitan dipiara sih? Tapi banyak orang yang senang loh. Piara kepahitan mereka. Sepertinya enak kalau miara. Oh, kalau self pity itu enak. Saya ini victim. Saya ini korban. Seperti dimanjakan kalau saya ini korban. Padahal Tuhan bilang, aku gak bikin kamu jadi korban. Aku mau buat kamu jadi apa? Pemenang. Buat jadi pemenang. Tapi senangnya jadi apa? Jadi korban. Dengerin aja, banyak orang suka ngomong begitu. Ya. Kalau ngomong seperti korban, selalu korbannya saya. Selalu saya yang sial, selalu saya yang dijahatin, selalu saya yang ini, selalu saya ini. Senang banget sih miara kepahitan. Tuhan mau ngelepasin, tapi kamu gak mau ngelepasin. Tuhan mau bawa kamu keluar dari situ, tapi kamu yang pegangin sendiri. Ada satu ibu, gak tahu apa yang dia kerjakan. Ini saya cuma dengar ya, saya gak ketemu sendiri ibunya, saya dengar kesaksian aja. Ada orang cerita, ya cerita di buku ya, saya baca buku. Ya, ada orang kesaksian tulis di buku. Ada seorang ibu ya, ibu ini gak tahu yang dia kerjain apa. Tapi katanya dia punya banyak roh jahat dalam hidup dia. Di dalam hidup dia tinggal banyak roh jahat. Dan dia tahu roh-roh jahat ini menjahati dia. Roh-roh jahat ini membuat dia selalu gagal. Roh-roh jahat ini membuat dia gak bisa keluar dan jadi pemenang. Gak bisa, dia mau lakukan yang baik, selalu keluarnya yang jahat. Dia mau lakukan sesuatu, selalu gagal. Kenapa? Karena roh jahat dia mengikat dia untuk gak bisa maju. Satu hari ada KKR. Ada hamba Tuhan datang. Jadi dia putuskan, ini katanya hamba Tuhan pendoa luar biasa. Dia putuskan untuk datang, supaya saya bisa didoakan. Maka dia datang, waktu ada altar call, ibu ini maju ke depan, dan dia didoakan sama hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini mulai mendoakan. Ya, mulai mendoakan. Pada waktu hamba Tuhan ini mendoakan, satu persatu roh jahat ini mulai keluar, dibebaskan dia. Dia dapat deliverance, satu persatu dibebaskan. Tinggal satu yang terakhir.
Satu yang terakhir, didoakan, roh jahatnya gak mau keluar. Didoakan lagi, roh jahatnya gak mau keluar. Berjam-jam didoakan sampai hamba Tuhannya capek. Sampai hamba Tuhannya bilang sama roh jahatnya, kamu keluar. Dalam nama Yesus keluar. Setelah berapa jam, roh jahatnya jawab. Dia bilang, bukan aku gak mau keluar. Dari tadi juga aku sudah mau keluar. Tapi ibu ini gak mau melepaskan aku. Ibu ini yang megangin aku. Ditanya ibu, kenapa kamu pegangin roh jahatnya ini, kamu gak melepaskan? Aduh pastor, yang satu ini aku seneng. Yang lain aku gak apa-apa dilepas, tapi yang satu ini aku seneng Tuhan. Banyak dari kita seperti itu. Bukan yang di sini, yang di luar. Ya, yang di luar. Ya. Banyak dari kita seperti itu. Kita senang ingat-ingat masa lalu kita. Waduh, waktu dulu kita disengsarakan orang. Waktu dulu kita disakitin orang seperti apa. Ya, baru kalau tiap kali ngadepin masalah. Biasa orang kan self pity kalau ngadepin masalah ya. Mulai self pity terus diingat-ingat lagi. Aduh, zaman dulu ya orang tua saya begini, kakak saya begini, adik saya begini, tetangga saya begini. Semua teman sekolah begini, bully saya. Dan itu aja yang diingat-ingat terus. Makanya gak bisa keluar-keluar dari permasalahan mereka. Bukan Tuhan gak mau keluarin. Tapi karena mereka senang megangin masa lalu mereka. Makanya mereka kembali lagi jatuh. Kalau hari ini saudara mau buat covenant sama Tuhan. Tuhan bilang, aku akan keluarkan. Semua nodamu, aku keluarkan, aku bersihkan. Tapi kamu juga harus punya effort. Kamu harus punya usaha untuk tidak ngingat-ngingat lagi masa lalumu. Untuk gak ingat-ingat lagi semua kepahitanmu. Supaya apa yang Tuhan mau kerjakan dengan kuasa Dia bisa terjadi. Amin. Ada satu orang namanya Joseph di Kejadian. Yusuf, tahu gak ya Yusuf ya? Tahu ya, anaknya Yakub ya. Dari kita, ini salah satu karakter yang saya sangat senang. Pada waktu dia sudah diangkat jadi prime minister di Mesir. Ya, dia sudah jadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Dia dapat 2 anak, 2 putra di Mesir. Tuhan berkati dia dengan 2 putra di Mesir. Kemudian Yusuf menamakan anak pertama dia, namanya siapa? Menase. Ya, Menase namanya. Manase. Kalau orang Indonesia Manase. Dia bilang begini, "It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household." Dia bilang, it is because God has made me forget all my trouble. Satu hal, dia bilang, dia kasih kredit dulu. Tuhan yang sudah membuatnya. Tuhan, seperti tadi ya dalam covenant itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang sudah membuatnya. Tapi kalau saudara lihat, Yusuf forget all his trouble, dan bukan cuma all his trouble, all his father's household. Maksudnya apa? Amnesia. Kok bisa lupa sama bapaknya, sama saudara-saudaranya bisa lupa? Maksudnya apa? Amnesia? Saya percaya bukan itu maksudnya Yusuf. Saya percaya maksudnya Yusuf adalah Tuhan berikan aku kekuatan. Karena apa kebaikan Tuhan semua yang di Tuhan sudah lakukan dalam hidupku. Aku sanggup to let go. Aku sanggup to let go my bitterness. Dia bitter gak? Saya percaya dia bitter dulunya. Siapa sih yang gak bitter sih dijual jadi budak sama kakak-kakaknya sendiri? Siapa sih yang gak bitter? Udah kerja baik, malah difitnah, malah masuk penjara. Siapa sih yang gak bitter? Udah orang nolongin orang di penjara, udah dibilangin nanti kalau kamu keluar tolong ya. 2 tahun kemudian baru ngomong. Lu minta tolong, gua tolong lu. Giliran lu perlu tolong gua, lu kagak ingat. Banyak gak yang mikir gitu? Ya ada ya kayak gitu ya. Giliran lu butuh gua tolong. Sekarang gua butuh lu gak mau tolong gua. Malah lu jelek-jelekin gua lagi. Siapa sih yang gak bitter kayak begitu? Saya percaya dia bitter. Saya percaya dia bitter. Dia bukan amnesia. Dia masih ingat kok. Kalau saudara baca cerita dia. Waktu saudara-saudaranya kembali, dia ingat persis kok. Saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang lupa dia. Dia ingat persis wajahnya saudara-saudaranya. Dia gak lupa. Kalau bilang lupa maksud dari ingatan, dia gak lupa. Tapi maksud dia apa? I forget. I let go. I let go all my bitterness. Yes, they did wrong to me. Yes,
Dia mereka buat kesalahan padaku. Yes, aku sengsara karena mereka. Tapi karena kebaikannya Tuhan. Aku sudah lihat kebaikannya Tuhan. Apa yang mereka buat semuanya jahat, Tuhan balik jadi yang baik. Saudara mau gak? Apa yang orang-orang buat jahat sama saudara, Tuhan balik jadi baik buat saudara. Mau gak? Mau gak? Then learn to let go. Learn to let go. If you cannot let go, you will be stuck. Kalian gak akan kemana-mana. Hari ini Kristen yang penuh kepahitan, tahun depan akan tetap Kristen yang penuh kepahitan. Hari Minggu haleluya, Senin sampai Selasa kita Senin sampai Sabtu kita nggak ngerti. Sorry ya, kita Sabtu ya. Hari Sabtu haleluya. Minggu sampai Jumat nggak tahu apa yang dia ngomongin. Ya. Nah, ya. Kenapa? Kalau itu kita nggak mau lihat go. Hari ini baru haleluya. Ketemu di sana ini kenapa ada satu ibu-ibu tampangnya judes banget sama gua ya? Emang gua salah apa sama dia? Bener gak? Mulai sakit hati. Mulai keinget-inget masa lalu, ya dulu juga ada tuh yang judes banget sama gua. Jahat lagi orangnya. Mungkin yang ini sama. Ya. Need to learn how to let go. Let go the past. You need to let go supaya Tuhan bisa memberkati hidupmu. Tuhan, Yusuf bilang sama saudara-saudaranya waktu ketemu, apa yang kamu rancangkan jahat, Tuhan jadikan yang baik. That's what we want. We need to make covenant with God supaya Tuhan bisa membalik apa yang jahat sebelumnya. Rencana orang yang jahat padamu, kejadian-kejadian yang gak enak sebelumnya, Tuhan bisa balik untuk jadi sesuatu yang baik buat engkau. Amin. The second son, Joseph, he named Ephraim, and he said, it is because God has made me fruitful in the land of my suffering. Dia bilang, di tempat ini Tuhan buat aku berbuah. Di tempat ini Tuhan buat aku sukses. Kalau kita gabungin dua-duanya, saya gabungin begini. Kalau kamu bisa let go your problem, you can forgive the past. You can, anyway, you mau forgive ke, you nggak mau forgive ke, you cannot go back to the past. There's nothing you can do. Something that already happened in the past, you cannot do anything. Kecuali you know how to time travel. But technology haven't found it yet. Okay? So don't rely on teknologi yang belum ketemu. Okay? Kita nggak bisa balik ke masa lalu. Mau saudara mau maafin itu masa lalu? Mau saudara mau let go itu masa lalu atau enggak? Still, saudara nggak bisa balik ke masa lalu. Tapi saudara bisa keep masa lalu saudara. To hound you, to suffer you, is up to you. Tuhan bilang, aku mau cabut itu yang membuat kamu sengsara, atau kamu mau cabut. Buat kamu punya pilihan kalau kamu mau keep it. Tuhan bilang, taati aku, let go. Yusuf bilang, I do it God. I let go. I let go. And what's the result? He is fruitful. Saudara mau berbuah dalam hidup saudara? Saudara mau sukses? Kalian mau sukses dalam hidup kalian? Mau learn to let go. Itu pelajaran dari Yusuf. Because I let go, because of Manasseh, I got Ephraim. Because of Manasseh, aku berbuah. Because I let go, then I'm fruitful. Amin. Yang kedua, ketaatan kedua. Kita baca Yosua 5 ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Ingat ya, mereka ini lagi di pekarangan musuh mereka. Ya. Hari keberapa itu? Ke-14. Ya. Hari ke-14 mereka merayakan Paskah. Paskah ini tentang apa? Passover kalau bahasa Inggrisnya. Itu mereka merayakan bahwa mereka 1 hari dulu waktu keluar dari Mesir, mereka mendapatkan Passover. Malaikat maut to pass them over dan mereka selamat. Dan setiap tahun mereka merayakan itu, mereka memuji Tuhan, mereka makan, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka berterima kasih sama Tuhan. Hari ke-14 Tuhan suruh rayakan Paskah.
Rayakan Paskah. You know what? It's a big event buat orang Israel. It's a big event. Dengan makanan, dengan puji-pujian, yang mungkin kalau zaman kita sekarang dengan praise and worship, we shout haleluya, hosana dan lain-lain. Ya, hari keberapa? 14. You know what? Saya coba research tentang sunatan. You know, saya research berapa lama sih sakit nih? Ya. Saya dapatin in average zaman sekarang ya, in average katanya 7 sampai 2 minggu katanya, itu yang wajar. Ada orang yang super kuat mungkin 4 hari udah kelar. Ya. Ya, tapi kebanyakan in average itu 7 sampai 10 hari, kadang 2 minggu. Itu in average, itu dari medical punya journal. Ya, saya coba lihat. Oh, oke. Mereka keluar tanggal berapa? Tanggal 10. Mereka disunat tanggal berapa? No, disunat. Tanggal 11, hari berikutnya, kalau sehari kelar, tanggal 11 selesai. Kalau sehari nggak kelar, mungkin tanggal 12 masih sunatan. Ya, mereka diminta merayakan hari apa? Tanggal 14. You know, in their suffering, Tuhan minta untuk memuji Tuhan. In their pain. Nah, pertanyaan saya, saudara mau nggak memuji Tuhan ketika jalan keluar belum terbuka? Ketika saudara masih gundah gulana, ketika saudara masih luka hatinya, saudara mau memuji Tuhan? Tapi Tuhan bilang, rayakan Paskah, hari ke-14, during your pain. During your pain. Kalau ditanya sama orang Israel, mau gak sih ngerayain Paskah hari ke-14? You know, kita lagi susah bergerak. We don't want. Kalau bilang mau atau enggak, we don't want. But you know what? We do it anyway because God asks us. Banyak orang zaman sekarang, hujan aja nggak convenience untuk datang ke gereja. Really? Ya. Datang ke gereja mau ngapain sih? Mau nyembah Tuhan. Datang ke gereja ngapain sih? Yang pasti datang ke gereja bukan nyari saya kan? Ya, jujur aja saya tahu kok. Ya. Kita datang ke gereja, kita mau nyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Just because inconvenience, banyak orang bilang, aku hanya mau datang nyembah Tuhan kalau it's convenience for me. Kalau harinya lagi cerah. Kalau nggak hujan. Kalau aku kerjaannya lagi nggak banyak. Kalau aku hatinya lagi senang. Kalau aku baru dapat bonus. Kalau Natal sama Paskah, katanya soalnya berapa orang bilang kalau Natal Paskah nggak ke gereja kita masuk neraka. Dan Tuhan bilang, what? In your pain, come to serve me. In your pain, praise my name. In your pain, worship me. That's what God want. That's covenant sama Tuhan. Jangan datang sama Tuhan cuman kalau keadaan enak. Oh, kalau nggak enak tunggu deh sampai nanti masalahku selesai baru aku datang ke gereja. You know what? That's the problem. Masalah kamu nggak kelar-kelar karena kamu nggak pernah datang ke gereja. Your problem will finish when you come to God. Since you don't come to God, your problem never finish. Saudara tahu nggak? Ada kuasa dalam puji-pujian. Kalau hatimu lagi luka, datang sama Tuhan. Tuhan bilang, aku buat engkau penuh sukacita. Gampang ya? Gampang gak? Gampang ya? Mulai hari ini, saya ingin lihat saudara ada di gereja, apakah itu hujan atau enggak hujan. Benar? Benar, jangan bilang cuma gampang. You know, kata firman Tuhan bilang, Yesus bilang, aku bukan cari pendengar firman, aku cari pelaku firman. Bangsa Israel lagi sakit-sakitan. Tuhan bilang, bagian kamu apa? Taat sama Tuhan. Bagian Tuhan apa? Aku akan berikan tanah yang aku janjikan. Kamu mau janjinya Tuhan, tapi kamu gak mau ngelakuin bagianmu. Bagaimana bisa dapat janjinya Tuhan? Benar gak? Namanya juga perjanjian. Ya, yeah, it's a covenant with God. You expect to get what God promised you, but you don't want to do your part. You will never get it. You will never get it. Even if you get it, you will take it for granted. Trust me. You will get it for granted. Banyak orang yang sudah diberkatin Tuhan, terus mereka lupa. They take it for granted.
Tapi kalau kamu tahu caranya datang sama Tuhan, di tengah rasa sakit hatimu, rasa sakitmu, di tengah penderitaanmu datang sama Tuhan, you know it. When you know it, you understand, you have a covenant with God. God, I'm here, you will do what you say you will do. Masa-masa saya lagi penuh dengan kesakitan hati saya. You know, what I can do, what I can remember to do. Just kneel and start praying to God. Tuhan, Engkau baik. You know what happening to me, God. But I trust you ya Tuhan. Di balik semua ini Tuhan, ada rencanamu yang luar biasa. And I trust you God. And you know what, when I did that, ini yang terjadi, ini yang tadi, di sini lagi gundah gulana, di sini lagi banyak petir dan halilintar. You know what, tiba-tiba ada rasa calm datang. Ada rasa damai datang. Masalahnya kelar? No. Tapi rasa dia yang di dalam sini semua mulai calm. Semua mulai calm. Tuhan bilang, just trust me. My part is, I do what I tell you that I will do. Your part is, just taat sama yang I will ask. Okay? When I say, just taat, datang. Muji Tuhan, you just muji Tuhan. Dari pujianmu sama Tuhan akan keluar breakthrough. Amin. Gampang. Yang pertama, learn to let go. Enggak gampang, you have to try. Tapi Yusuf bilang begini, it is God that made me. Dia pun perlu kekuatan dari Tuhan untuk dia bisa let go. Tapi it is his commitment to forget all his suffering. Can you make commitment sama Tuhan? When you come for covenant, if today you want to for covenant sama Tuhan, can you make commitment sama Tuhan? Tuhan, your part is you going to delete all this trauma that I have. My commitment, I'm not going to come back to that. Kan? I'm not going to keep thinking about that. I'm not going to repeat myself and keep saying it. Kalau ada satu kata yang bisa keluar dari mulutku, aku cuma mau bilang, Tuhan, aku percaya pada Engkau. Masalahku belum kelar, tapi aku percaya pada Engkau. And Lord, I'm in pain. And I will celebrate you. I'm in pain. And I will worship you. I am in pain. But I will praise your name, God. That's what you need to do. If you can do that, you come to Gilgal. This is bukan Gilgal tanah. This is Gilgal, tempat pertemuan dengan Tuhan. Di mana kamu buat covenant sama Tuhan. Dan Tuhan hapuskan semua trauma, semua kepahitan, semua masa lalu, semua ikatan. Tuhan janjikan, aku akan hapuskan. Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup, bukan hidup yang terikat. Hidup yang apa? Melimpah. Yesus gak suka saudara punya hidup yang terikat. Orang yang terikat gak bisa jalan jauh sama Tuhan. Orang yang terikat cuma bisa jalan sejauh ikatan dia. Sejauh tali, sepanjang tali yang mengikat dia. Gak akan bisa jalan lebih jauh dari itu. Tuhan mau kita jalan sama dia, jalan yang jauh. Aku berikan hidup yang melimpah. Amin. 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 Ada satu firman Tuhan lagi terakhir. Setelah itu kita mau masuk dalam perjamuan. Yosua 5 ayat 11 sampai 12 bilang gini. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yaitu roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sampai hari itu, sampai hari sebelum itu mereka masih makan mana. Setelah mereka buat covenant sama Tuhan, mereka rayakan Paskah, mulai saat itu mereka makan hasil dari tanah yang Tuhan janjikan. You know, ada dari kita yang hidup saat ini, kita lagi dalam keadaan yang gak berdaya. Saya ingat masa saya gak berdaya. Saya ingat masa saya lagi dalam depresi. You know, I couldn't do anything, you know, untuk menghasilkan sesuatu. Jadi Tuhan perlu sustain me dengan segala keajaiban, dengan segala mujizat yang dia punya.
He need to sustain me because I cannot produce anything. I cannot produce anything. Sampai di Gilgal. And I made covenant with God. Dan mulai hari itu, Tuhan berkati dengan cara yang lain. Tuhan berkatin hasil tangan saya. Now, God will bless what you do with your hand. God will bless your work. God will bless your effort. God will bless your ministry. God will bless your family. Oke, dengan cara yang berbeda. Kalau dulu kita nggak sanggup, kita lagi dalam keputusasaan. You cannot even do anything. Tuhan harus sustain you. God give you manna every day. God give me manna every day just to survive. Just to survive. But when I made covenant with God, God start to open up the blessing through the work that I do. Dan Tuhan mulai memberkati. Sama dengan bangsa Israel, begitu mereka buat covenant sama Tuhan, mereka mulai menikmati hasil tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berjanji buat saudara semua. I will make you fruitful. Just obey me. Just trust me. I will make you fruitful. And I will bless your life. I will bless your life. But you need to come to that place called Gilgal, where you make covenant with God. You need that covenant with God. God, you are my God. I will live righteously. I will live to please you. I will obey you. And God say, if you do that, I will bless you abundantly. Amin. Saudara bisa ngerti? Di seri Gilgal, ini bagian Gilgal. 2 minggu lagi kita akan bicara yang berikutnya. Saya cuma kasih 2 step supaya nggak pusing, supaya nggak bingung. Try these 2 step. Try these 2 step. Let go. Kalau saudara yang belum bisa let go, today make covenant with God. God, I want to let it go, but I need your strength for me to let it go. But I make commitment with you, God. I will let it go. I'm not going to come back there. I'm not going to remember that. All the past is in the past, God. Yes, I understand, God. With you is the future. Let go. Learn to let go. Learn to let go. Amin. Then learn how to worship God in your pain. Saya nggak tahu hari ini saudara ada yang dalam masalah atau enggak. I think so. Saya berasa ada dari saudara yang saat-saat ini mungkin lagi ada dalam pergumulan. Ada dari saudara yang saat-saat ini mungkin ada sesuatu dalam hidup saudara yang lagi struggle. Ada sesuatu yang saudara mau keluar tapi nggak bisa keluar. Today, make covenant with God. Firman Tuhan ini bukan untuk dibagikan hanya untuk didengar. Firman Tuhan ini dibagikan supaya saudara bisa ngelakuinnya. That's the function of the word of God. And He want to release you from the past. Amin. Kita akan ambil perjamuan. Boleh minta ini kita nyanyikan satu sambil siapkan roti dan anggur saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu. Okay, we're going to sing one song before kita ini untuk siapin hati kita. Okay, whoever you, if it is you, okay, if today's sermon is about you, and I don't, I don't know about it. Okay, I'm just delivery man. Okay, tapi kalau ini tentang kau, when we take this, make covenant with God, because this is lambang covenantnya Tuhan. Lewat perjamuan. Tuhan bersihkan, hapus semua nodamu, semua dosamu dihapus sama Tuhan. And you will get things that Tuhan janjikan. When you say yes, God, I obey you, I trust you, God. Okay. Let's sing this one. For the cross, the mighty cross.
such as us. And every day we change into your image more and more. Yes, by the cross we truly been transformed. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we change into His image more and more. Yes, blood is cross, we truly be transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross, for the power of the cross. Boleh saya ajak saudara untuk berdiri sebelum kita ambil perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. You have this amazing grace ya Lord. Kasih karunia-Mu luar biasa ya Tuhan. And you come down for us. Engkau mati di atas kayu salib untuk kami ya Tuhan. For us. Kami yang hidup kami memiliki satu cap ya Tuhan Yesus. Hidup kami yang tadinya memiliki ikatan demi ikatan ya Tuhan. And because of your grace, amazing grace, you decide to come down for us ya Lord. For people such as us ya Lord. Thank you so much Jesus. And Lord, biar hari ini kami buat covenant kembali dengan Engkau ya Tuhan. Darah-Mu sudah menghapuskan dosa kami ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami, luka-luka kami. Baik physical, spiritually ya Tuhan, mentally ya Tuhan. Semua sakit yang di luar ataupun yang di dalam ya Tuhan. Engkau sudah bayar harganya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. This is our covenant ya Lord with you. Kami ingin taat pada Engkau ya Tuhan. Kami ingin taat pada Engkau ya Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun ya Tuhan. We will come to praise and worship you ya Lord. Even in our pain ya Tuhan Yesus. Even when our bodies say no ya Lord. We will still kneel and praise and worship you ya Lord. Even when our minds say no ya Lord. We will still come to you and praise and worship you. Walaupun hati kami sakit ya Tuhan. Kami gak akan nunggu ya Tuhan sampai sakit kami sembuh ya Tuhan. Di tengah sakit kami ya Tuhan. We will come to praise and worship you Lord. Because you are just worthy ya Tuhan for our praise. You are just worthy for our worship ya Tuhan. And you come down for the people such as us ya Tuhan. With all ya Tuhan kekurangan kami ya Tuhan. And ini yang bisa kami katakan ya Tuhan, we want to commit ya Tuhan. We want to commit ya Tuhan to follow you ya Tuhan. We want to commit ya Tuhan untuk taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mulai hari ini ya Tuhan. And forgive us ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin kami gak ngikutin perintahmu di hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Tapi ini harinya ya Tuhan. Let's today Jesus be our Gilgal ya Tuhan Yesus. When you roll away ya Tuhan Yesus, when you roll away ya Tuhan all our shame ya Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan jadi Gilgal kami ya Tuhan.
Di mana ada covenant antara Engkau dengan kami ya Tuhan Yesus. Di mana Engkau akan pimpin kami ya Tuhan, sampai ya Tuhan janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Angkat roti di tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Thank you God. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat cawan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Thank you Jesus. Terima kasih Lord. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau bilang ini perjanjian yang baru ya Tuhan. Ya Tuhan, biar hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini punya perjanjian yang baru dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Yang sudah berlalu biar berlalu ya Tuhan. Lord, teach ya Tuhan your children here ya Tuhan, to learn how to let go ya Tuhan. Learn to let go the past ya Tuhan, supaya gak ada yang mengikat mereka dan mereka bisa maju ya Tuhan bersama Engkau ya Tuhan. Oh, teach them ya Tuhan Yesus, teach them ya Tuhan, untuk punya keberanian, untuk punya courage, untuk datang kepadamu even in the midst of their pain ya Tuhan. Because waktu mereka datang memuji nama-Mu ya Tuhan, maka kasih karunia-Mu akan membungkus mereka ya Tuhan, akan menyelimuti mereka ya Tuhan Yesus. Dan breakthrough demi breakthrough ya Tuhan akan Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Oh ya Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk gak mengikuti their flesh ya Tuhan. Bahkan pada waktu daging mereka bilang, aku gak mau. Tapi mereka bilang, aku punya iman untuk datang sama Tuhan. I live not because of my flesh, I live by faith. I live by faith. Even in the midst of pain, even in the midst of inconvenience, I will come to you Lord, and I will praise and worship you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Bindov Plus, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, beri kemuliaan bagi Tuhan.